Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan pendidikan sosiologi, ya, di mana sosiologi itu sendiri berarti ilmu yang pelajari tentang kemasyarakatan, gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita masuk di pembelajaran pertama, yaitu tentang fungsi sosiologi sebagai ilmu yang mengkaji masyarakat dan lingkungan. Ini di bab 1 ya. Langsung aja kita bahas. Nah, sebelum lebih jauh teman-teman, kita pahami dulu, sosiologi berasal dari bahasa Latin, socius yang artinya kawan, ya, logos yang artinya ilmu pengetahuan, ya. Jadi apa? Sosiologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari antara teman dengan teman, yaitu hubungan antara seseorang dengan seseorang, ya. Seseorang dengan golongan ataupun golongan dengan golongan ya, individu dengan individu. Di sini maksudnya adalah ilmu sosiologi ya, dari kata sosios tadi ya, artinya kawan, dan logos itu artinya ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kawan atau pertemanan atau golongan gitu ya. Atau di sini ada contoh seseorang dengan seseorang ya. Jadi dia akan mengkaji ya, teman dengan teman itu yaitu hubungan antara seseorang dengan seseorang ya. Kalian dengan teman kalian misalnya, kalian dengan orang tua kalian gitu ya. Kalian dengan ibu kalian gitu ya, dengan bapak kalian, dengan adik kalian atau dengan tetangga kalian. Itu seseorang dengan seseorang. Teman-teman pastinya interaksi kan dengan teman kalian ya. Dengan masa ya interaksi langsung ngomong untuk keseluruhan nggak bisa. Itu namanya kelompok loh gitu. Misal gini, saya punya teman ada tiga orang gitu ya. Nah, saya ingin nanya kepada satu orang teman saya yang pertama gitu ya. Nah, berarti kita akan berhubungan dengan mereka kan ya. Dan saya akan berinteraksi dengan temen yang saya tanya tadi. Nggak mungkin saya tanya langsung ke semuanya. Ya dikira saya lagi ngajar gitu kan. Nah, gitu. Nah, apa dasarnya ilmu sosiologi ini mempelajari tentang hubungan antar seseorang dengan seseorang. Tadi ya, kalian dengan teman kalian ya, atau kalian dengan sekelompok teman kalian misalnya, atau kalian dengan sekelompok teman kalian ya. Ya, terserah kalian membahas apa, misalnya lagi kerja kelompok, bisa aja seperti itu, kalian briefing dulu. Nah, itu ada hubungan di situ gitu. Atau enggak teman-teman dengan sepak bola gitu ya, lagi main sepak bola nih, kalian briefing dulu nih gitu gitu ya. Nah, di sini juga seseorang dengan golongan maupun golongan seseorang dengan golongan maupun golongan dengan golongan. Di sini seseorang dengan golongan ya, seseorang dengan golongan, seseorang itu satu kan, dengan golongan, golongan itu ya kelompok gitu ya. Nah, saya nih pengen gabung dengan kelompok A. Nah, seseorang dengan golongan, atau saya pengen berbincang atau berhubungan dengan beberapa orang. Dalam artian gini, berhubungan dalam konteksnya adalah sosial gitu, komunikasi gitu ya. Misal nih guru dengan siswa, kalau siswa kan banyak tuh. Nah, kalau guru kan satu orang, saya ngajar gurunya tiga orang ya nggak bakal masuk, orang bingung gitu, gimana gue puyeng nih gitu kan. Nah, eh, apa namanya hubungan antara seseorang dengan golongan ya. Tadi ya, kita nih satu orang nih, ada golongan tuh gitu ya. Golongan itu kelompok nih teman-teman maksudnya gitu ya. Ada kelompok sepak bola nih, kita lagi briefing nih, atau guru sedang berbicara dengan murid-muridnya. Murid-muridnya berarti banyak lah, kalau cuma murid mah satu mah bukan murid namanya gitu. Anak didik gitu ya. Gitu. Maupun golongan dengan golongannya. Golongan dengan golongan ini maksudnya apa? Golongan dengan golongan ini adalah kelompok dengan kelompok. Misal nih teman-teman nih punya geng-gengan nih. Ah, teman-teman mau ini apa namanya eh, apa namanya itu komunikasi gitu ya, debat lah ya, debat nih gitu ya, debat antar golongan gitu ya, golongan A dengan golongan B debat, atau kelompok A dengan kelompok B debat tuh gitu ya. Atau enggak, jangan debat deh bahasanya gitu ya, apa tuh kira-kira cerdas cermat gitu ya. Nah, cerdas cermat kan kelompok satu, kelompok dua, dan beberapa kelompok. Nah, itu tentunya ketika atau enggak kelompok kelompok kerja
kerja bakti gitu ya. Ada yang kelompok A ngurusi tentang apa gitu, kelompok B ngurusi tentang apa gitu, dan kelompok C tentang apa. Nah, itu bisa aja nanti kolaborasi nih kelompok-kelompok ini, atau enggak lagi apa namanya, lagi seru-seru nih pas 17-an ya kemarin ini. Apa namanya, yang ada kelompok dengan kelompok tuh tarik tambang kan ada kelompok tuh. Nah, bagaimana tambang itu supaya dia menang gitu ya. Supaya mereka menang atau siap golongan itu menang gitu. Salah satu ya kan nggak mungkin dua-duanya. Nah, itu kan tentunya harus ada hubungan ya. Hubungan dulu tuh. Nah, ya. Oh, gimana nih caranya supaya kuat nih ya? Atur nih, atur apa formasi nih yang gede di belakang gitu ya. Yang kecil-kecil di depan aja. Atau yang gede di depan ya berat ya. Atau seperti apa konsepnya? Seperti itu kira-kira ya. Nah, dalam perumusan ini terdapat perkataan hubungan antar teman, antara teman dengan teman. Ya, artinya apa? Pengertian dari di sini berbeda dengan pengertian sehari-hari yang biasa kita pakai. Artinya, pengertian teman di sini ialah bahwa di dalamnya termasuk pengertian kawan dan lawan. Ya, tentunya dalam apa namanya? Dalam suatu apa hubungan itu ya tentunya ada kan dalam sosial itu pastinya ada lawan nih, ada kawan ya. Kalau lain debat tuh ya atau enggak cerdas cermat gitu ya, ada kawan, ada lawan gitu ya dan seterusnya. Oke, di sini juga ada pengertian dan ruang lingkup sosiologi ya. Oke ya. Ruang lingkup atau pengertian dulu deh kita bahas tentang definisi sosiologi ya. Definisi sosiologi. Saya ulang lagi kali ya. Sosiologi itu apa sih? Sosiologi itu ilmu yang pelajari hubungan sosial antar manusia nih. Nah, teman-teman nih ngobrol sama saya nih ya. Nah, itu udah ada komunikasi hubungan gitu ya. Interaksi gitu ya. Sosial. Nah, ini bisa aja hubungan itu dengan ketemu tatap muka gitu ya. Itu bisa jabat tangan itu termasuk hubungan ya. Hubungan sosial antar manusia dengan masyarakat ya. Nah, ini sosiologi ini ilmu yang pelajari tentang kemasyarakatan. Nah, kita sebagai manusia, kita harus bermasyarakat. Bagaimana tata cara bermasyarakat itu? Ya, seperti itu kan nggak mudah kan tata cara bermasyarakat itu kita harus menyesuaikan orangnya, kita harus melihat orangnya, jangan sampai orang kita lagi serius ini malah bercanda itu dan seterusnya. Banyak hal yang harus kita pelajari ya. Di apa di sosiologi ini. Sosiologi itu tadi apa? Ilmu yang pelajari hubungan sosial antara manusia dengan masyarakat atau dan masyarakat gitu. Serta bagaimana interaksi ini membentuk struktur ya. Struktur dan proses sosial ya. Jadi bagaimana tuh membentuk struktur gitu. Oke. Definisi sosial menurut beberapa ahli tadi ya, kita akan coba di sini ada menurut si Rock and Warren ya. Sosiologi apa namanya si apa tadi si Rock and si Rocek ya bahasanya ya atau si Rock and Warren gitu ya. Menurut dia itu sosiologi adalah studi ya studi ya nah ini ya ilmu yang mempelajari atau studi yang mempelajari hubungan antara manusia dan kelompok ya. Jadi menurut si Rock dan Warren ini apa sosiologi itu ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan kelompok ya benar gitu ya. Tadi ya udah saya sampaikan juga hubungan manusia dengan kelompok gitu ya. Saya sebagai manusia kita berhubungan dengan kelompok-kelompok tertentu gitu ya. Masyarakat itu sebagai kelompok teman-teman gitu ya. Oke, oke lah ya. Kita langsung apa namanya kasih contoh ya. Tadi sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan kelompok-kelompok ya. Oke, contohnya apa? Seseorang siswa dalam sebuah kelas berinteraksi ya dengan teman-temannya dan membentuk kelompok belajar. Nah, ini kan dengan kelompok-kelompok. Tadi kan ada kelompok manusia dengan kelompok. Ya, membentuk kelompok belajar. Interaksi tersebut apa namanya memperlihatkan apa memperlihatkan bagaimana hubungan dalam kelompok membantu proses pembelajaran mereka, gitu ya. Jadi contohnya satu aja, simpel. Seseorang siswa dalam sebuah kelas ya. Seseorang siswa itu satu individu ya. Individu ya, seseorang gitu ya. Satu orang gitu ya bahasanya ya. Dalam sebuah kelas, di kelasnya berinteraksi dengan teman-temannya. Dan bentuk kelompok untuk belajar, kita bikin kelompok yuk, ya, tuh. Atau kita punya tugas nih gitu ya, tugas kelompok nih kita kerjain kapan ya. Nah itu interaksi tuh, interaksi tersebut memperlihatkan bagaimana hubungan dan dalam kelompok membantu proses
pembelajaran mereka kalau konsepnya adalah belajar. Kalau, konsepnya adalah kerja sama ya, atau enggak kerja kelompok ya, prosesnya adalah untuk menyelesaikan kelompok tersebut, bisa aja seperti itu, paham ya? Nah, menurut si William F. Orburn ya, sosiologi adalah penelitian ilmiah ya terhadap interaksi sosial dan hasilnya, yaitu organisasi sosial. Nah, jadi contohnya gimana nih teman-teman? Menurut si tadi si William itu ya dan si Mayer ini, sosiologi adalah penelitian ilmiah terhadap interaksi sosial. Nah, ilmu sosiologi ini ilmu yang mempelajari atau yang meneliti ya, interaksi kita sebagai manusia ini berinteraksi sosial ya, berbicara, bersapa, ya ngobrol ya, berjabat tangan ya, kemana-mana bersama, misalnya contoh seperti kalau kita konsepnya adalah pertemanan. Nah, nah itu kan interaksi dan hasilnya apa gitu loh, dan hasilnya mungkin oke, itu akan dipelajari di sosiologi dan hasil dari, interaksi itu apa gitu. Nah contohnya apa, dalam sebuah perusahaan ya, karyawan bekerja sama dalam tim untuk mencapai target perusahaan, ya kan. Nah, organisasi sosial di perusahaan tersebut diatur dengan pembagian peran seperti manajer, supervisor, pekerja yang dihasilkan dan interaksi antar anggota tim. Nah, ini masuknya ke organisasi sosialnya. Nah, organisasi sosial itu apa sih? Organisasi dalam masyarakat juga bisa. Misal ada dalam daerah nih ya, desa nih. Desa itu ada kepala desa, di bawahnya ada pembantu, ada kadus, ada RT RW dan ada RT ya, masyarakat di bawahnya itu ya. Jadi kata si William and the Mayer tadi ya, sosiologi apa adalah penelitian ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Nah, nah dalam sebuah masyarakat nih ya, tadi udah saya sampaikan juga, tentunya masyarakat itu akan bekerja sama dalam dalam masyarakat gitu ya, untuk apa? Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya apa? Contohnya nih, ada siskamling ya, kita bentuk tuh siapa aja ketuanya. Siapa aja, eee, apa namanya, eee kalau siskamling itu ada aja, ada ketua nih ya yang ngatur gitu ya. Terus lagi ada kelompok-kelompoknya. Nah, itu ya. Nah, ini ada targetnya, untuk mencapai targetnya apa? Kenyamanan dan keamanan supaya daerah itu aman. Adanya siskamling. Nah, ini di sini ada organisasinya gitu loh. Sosial di perusahaan organisasi sosial ya di masyarakat ya, diatur dengan pembagian peran ya, ada perannya. Siapa yang menugaskan atau enggak, yang siapa ya ketuanya yang bertanggung jawab nih gitu. Kalau enggak ada ketuanya ya ambrol, gimana nih orang, siapa yang membentuk dan seterusnya gitu ya. Nah, begitupun dengan dengan perusahaan. Tadi ya saya sampaikan juga. Nih, dalam sebuah perusahaan ya, karyawan bekerja sama dalam tim untuk mencapai target perusahaan. Apa tuh targetnya? Targetnya adalah simple, yaitu perusahaan itu tentunya kan produksi ya, produksinya mencapai target terus, bahkan kalau di perusahaan itu sering tuh ditekan-tekan deh ya, ditekan-tekan supaya apa? Perusahaan itu mencapai target, atau si pegawainya itu atau si timnya itu menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginannya gitu ya. Targetnya berapa nih gitu ya. Nah, organisasi sosial ini di perusahaan tersebut ya diatur dalam pembagian peran seperti manajer, manajer tugasnya apa gitu ya. Misal manajer itu tugasnya mengatur gitu ya. Mengatur ada supervisor. Supervisor itu mensupervisi, melihat, memantau gitu ya. Nah, terus dan pekerja ini fungsinya apa ya? Mengerjakan tugasnya gitu. Nah, supaya apa? Supaya hasilnya adalah mencapai target tadi gitu ya, target perusahaan. Nah, itu ya menurut si William ini ya, eh, apa namanya, yang dihasilkan dari interaksi antar anggota tim. Yang dihasilkannya apa? Interaksi antar anggota tim. Bagaimana perusahaan itu berjalan gitu ya, yang dihasilkan dari interaksi antar anggota tim. Ya kan, ada hasilnya nggak dari anggota tim? Ada. Anggota tim atau tim kita nih Cinta ya, dia kan bekerja, dia menghasilkan produk gitu ya. Gitu. Nah, ada interaksi di dalamnya, ada. Kalau nggak ada interaksi gimana?
Lu target lu setiap bulannya itu berapa barang yang harus dibuat gitu ya. Atau selesai, atau kalau di quality control itu pengecekan lu harus sekian setiap harinya. Itu ada komunikasi, ada interaksi. Terus interaksi antara anggota gimana? Nah, ini kan organisasi sosial, ada organisasi. Organ itu sendiri teman-teman adalah tubuh ya. Bahasanya adalah tubuh. Organisasi itu adalah tubuh. Jadi organ itu adalah tubuh ya. Organisasi berarti apa? Organisasi berarti ya apa namanya? Susunan ya, tubuh gitu ya. Gitu ya, tubuh-tubuh. Misalnya kalau di dalam tubuh manusia itu kan ada tangan, ada kepala, ada tangan, ada dua tangan, ada kepala, ada kaki, ada perut gitu ya, dan seterusnya. Nah, manajer itu diibaratkan sebagai kepalanya, tangan itu supervisi, dan apa nama atau si supervisi itu ada di organnya ya, di organ masih di dada gitu ya. Terus yang bekerja adalah di tangan misalnya. Dia kan bergerak ya, mengikuti arahan gitu. Target lu buat usaha ini apa produk ini supaya laku ya, target sales nih. Dia dilatih, disupervisi juga. Oh, kenapa nih ketika ada kenapa ini nggak laku nih? Harus disurvei, harus dicek gitu ya, disupervisi tadi gitu ya. Oke, menurut apa sekarang si Van Dor ya, Van Dorn ya dan Lamers gitu ya. Oke, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari atau ilmu pengetahuan struktur-struktur proses-proses kemasyarakatan yang stabil. Artinya apa coba di sini? Ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur ya, pembagian dan proses-proses kemasyarakatan ya, yang bersifat stabil dan proses kemasyarakatan. Nah, artinya apa coba? Ada yang paham kira-kira? Ah, gini, sistem kasta di India ya kita bahas India aja deh. Sistem kasta di India yang sudah berlangsung lama menggambarkan struktur organisasi yang stabil, di mana setiap orang ditempatkan dalam kelompok sosial berdasarkan kelahiran mereka. Kalau di sana ya, kalau di apa namanya di India. Misal nih, ditempatkan dalam kelompok sosial berdasarkan kelahiran mereka. Supaya apa? Supaya kata orang tuh stabil dianya gitu ya kan. Apa namanya, jangan bergaul dengan orang yang lebih tua, nanti nanti kamu apa namanya matang sebelum sebelum usianya. Misal contoh seperti itu gitu kan kalau nah makanya di India itu apa namanya di mana setiap orang ditempatkan dalam kelompok sosial berdasarkan kelahiran mereka. Supaya apa? Supaya mereka nyambung lah gitu. Supaya anak-anak tuh bisa, misalnya ketika usianya anak-anak ya, dia akan berpikir masih kayak anak-anak, nggak berpikir tentang orang dewasa. Kalau orang dewasa berpikir macam-macam gitu ya, dan seterusnya. Oke lah ya, mungkin paham teman-teman. Nah ini dia. Artinya apa? Ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. Terus lagi di sini ada Patim ya, supaya lebih singkat aja. Menurut si Patim ini sosiologi mempelajari hubungan pengaruh ya dan pengaruh timbal balik antara berbagai gejala sosial serta antara gejala sosial dan nasional dan non sosial ya. Apa namanya? Contohnya gini. Tadi ya, sosiologi mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik ya. Pengaruhnya apa nih? Hubungan ini pengaruhnya apa? Nah, itu ya contohnya. Ketika ekonomi suatu negara menurun, hal ini dapat mempengaruhi tingkat kejahatan. Nah, ini ya kan. Ini sebab akibat kan tadi timbal balik nih, pengaruh timbal balik. Contohnya apa? Contohnya gini, ketika ekonomi suatu negara menurun, ya, ekonominya menurun nih, amblas lah ya. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat kejahatan. Pasti banyak tuh orang-orang jahat. Kenapa? Karena dia butuh makan, butuh ini mungkin nih. Nah, makanya ketika negara atau daerah itu nggak baik, nggak maju gitu ya, maka akan banyak kejahatan di dalamnya, gitu ya. Misalnya nggak ada perusahaan, nggak ada apa-apa, ya, ya gimana mereka akan hidup gitu, gitu. Nah, artinya apa? Di sini ada timbal balik hubungannya. Misalnya hubungan dengan banyak pengangguran lah contohnya ya. Ketika pengaruh dari pengangguran itu akan memperbanyak tingkat kejahatan gitu ya. Misalnya banyak banget pengangguran, maka banyak tuh akan banyak tuh kejahatan gitu ya. Itu gejala sosialnya, kejahatannya itu gejalanya yang akan datang gitu ya. Gitu. Dan kesehatan masyarakat itu
gejala non sosialnya gitu ya. Nah, ini kan hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial itu masalah lah ya. Gejala sosial nih, masalahnya apa tadi banyak pengangguran ya. Gejala sosialnya yang akan terjadi itu apa? Yang akan terjadi itu adalah banyaknya kejahatan. Nah, sementara itu dengan gejala-gejala non sosial gitu ya. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non sosial. Gejala non sosialnya apa? Kesehatan masyarakat gitu ya. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan mungkin terlibat dalam tindakan kriminal ya karena kebutuhan ekonomi ini yang pertama ya tadi ya. Nah, eee, maksud dari non sosial itu apa sih gitu ya. Gini, tadi saya akan bahas lagi ya, ulang lagi. Ketika ekonomi suatu negara menurun, amblas, inflasi bahasanya ya, apa namanya, banyak pengangguran lah ya. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat kejahatan. Itu gejala sosialnya, gejalanya ya. Dan kesehatan masyarakat ya, non sosialnya, kesehatannya akan terganggu juga gitu ya. Oke ya, kesehatan mentalnya gitu ya, dan orang-orang yang kehilangan pekerjaan mungkin terlibat dalam tindakan kriminal karena kebutuhan ekonomi gitu ya. Gitu maksudnya ya. Oke, itu sedikit singkat apalagi ya kira-kira? Hmm, yang akan mempengaruhi jika sesuatu negara, contoh tadi suatu negara, jika pendidikan tidak ada, apa yang terjadi gejalanya? Orang-orang bukan bodoh. Nih, jika tidak adanya pendidikan, apa coba? Pengaruh pendidikan buruk gitu ya, atau nggak ada pendidikan lah ya di suatu daerah, apa yang akan terjadi? Daerah itu nggak akan maju, gitu ya. Daerah itu nggak akan berkembang, masyarakat tuh nggak akan berkembang, gitu kasihan gitu ya. Artinya apa? Ketika kita di zaman-zaman sekarang ini bekerja itu butuh tandanya tamat sekolah, artinya sertifikat atau ijazah gitu ya. Kalau nggak ada ijazahnya gimana Anda bekerja kan begitu. Nah, itu gejala sosialnya. Gejala sosialnya apa? Ya kita nggak bisa bekerja gitu kan. Karena apa? Karena bekerja itu harus ada sertifikat atau tapi nggak semuanya gitu, gitu ya. Tapi lebih ke penjurunya itu ketika nggak ada pendidikan maka daerah-daerah itu akan minimnya pengetahuan gitu. Arti itu gejala sosialnya masyarakat tuh anggap aja awam jadinya nggak paham ini itu gitu ya. Oke, dari gambaran pusing. Oke, kita coba lagi di menurut si Fitrim tadi ya, Fitrim dan satu lagi nih nanggung ya. Menurut si Selo, Sumardijan ya dan Sulaiman, ya ini kayaknya orang Indonesia nih. Sumardi ya. Sosiologi adalah ilmu yang pelajari tentang struktur sosial dan proses sosial. Nah, struktur sosial tadi ya ada beberapa struktural dan proses sosialnya. Proses sosialnya seperti apa sih? Proses kemasyarakatan seperti apa? Termasuk perubahan sosial. Nah, termasuk perubahannya katanya. Contohnya apa? Contohnya struktur sosial di kota besar seperti Jakarta ya berubah. Ah, berubah karena urbanisasi. Nah, urbanisasi itu perubahan ya zaman gitu ya. Banyak orang dari desa pindah ke kota gitu loh. Kenapa? Ya karena mereka akan ya nyari nyari apa namanya nyari uang mungkin ya untuk meningkatkan perekonomian ya karena kan di perusahaan di apa di kota banyak perusahaan tapi kalau di desa boro-boro ada perusahaan kan gitu kira-kira. Nah, tentunya penyebab ini akan menyebabkan perubahan dalam interaksi sosial dan pola hidup serta munculnya budaya urban yang berbeda dengan budaya desa gitu ya. Ya kalau budaya desa ya tentunya sama kan. Orang-orang desa itu selalu apa namanya solider ya artinya empatinya tinggi gitu ya. Tapi kalau kita di Jakarta satu 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 tetangga aja ada yang juga yang nggak kenal tuh. Artinya kita itu kurangnya komunikasi interaksi kalau di luar itu seperti itu ya. Nah, contoh tambahannya apa coba dari semua ini? Keluarga sebagai soko guru ya, keluarga sebagai soko guru ya. Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak ya belajar nilai-nilai sosial ya misalnya itu ya. Seorang anak diajarkan cara berinteraksi dengan sopan di masyarakat oleh orang tuanya. Nah, ini termasuk ke ilmu sosial, ilmu sosiologi ya, interaksi gitu ya.
Nah, bagaimana supaya anak itu yang dan hasilnya adalah anaknya ini akan sopan ketika kita diajari gitu. Kalau anak itu nggak diajari, kamu jangan gitu ya. Misal nih kalau kalau apa namanya anaknya sering mukul orang gitu, itu siapa yang ngajarin kan gitu. Nah, bagaimana supaya anak itu berkembang baik gitu ya, bisa berinteraksi ya dan sopan di masyarakat ya. Tentunya itu diajari oleh orang tuanya dari sejak dini kan gitu. Terus lagi ada contoh kedua aja, lembaga sosial yang mempengaruhi manusia. Yaitu lembaga sosial yang mempengaruhi manusia. Sekolah sebagai lembaga sosial mengajarkan norma dan aturan kepada siswa agar dapat beradaptasi dalam kehidupan masyarakat ya. Kita nih sebagai masyarakat gitu ya, tentunya kita akan diajari mungkin ya di sekolah gitu ya. Anak-anak kita misalnya ya, kalau ketika kita zaman SD gitu ya, kita ini berkelakuan seperti itu salah ya, apalagi nih anak-anak SMA gitu ya, yang biasa di bangku itu ya ada yang sekolahnya bara cerulit, marah-marah sama gurunya, yang ngaco itu gitu ya. Artinya apa? Sekolah ini sebagai lembaga sosial yang mengajarkan norma ya, aturan itu norma itu kan kepada siswanya agar apa? Dapat beradaptasi dalam kehidupan bermasyarakat supaya kita itu bisa bermasyarakat. Jangan sampai gini, kita itu bermasyarakat tapi nggak kenal tetangga kita gitu. Misal tetangga kita kena musibah, kita tolong, empati lah sama sesama. Supaya apa? Supaya kita ketika kita ada di posisi itu, mereka juga bisa apa namanya? Bisa menolong kita atau enggak aware sama kita atau enggak empati sama kita gitu. Jadi timbal baliknya ada hukum timbal balik di situ. Kalau kita baik sama orang, insya Allah orang itu akan baik sama kita. Kalau kita itu acuh sama orang, orang itu akan acuh sama kita. Nah itu timbal baliknya itu harus di apa namanya? Dijaga gitu. Gitu ya teman-teman ya, dari pembelajaran kita saat ini. Nanti kita akan pelajari terkait dengan apa namanya pembelajaran berikutnya tentang objek sosiologi dan orientasi sosiologi. Demikian, terima kasih. Tetap semangat teman-teman dan mari upgrade diri kita. Terima kasih.